Bab 78. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zafon tidak mau bicara dengan siapapun kecuali Dante. Bahkan denganku, ataupun dengan ibu pun dia enggan. Ia tidak mau melepaskan pria itu sedikit pun. Segala hal yang akan dia lakukan, Dante harus ikut campur di dalamnya, sekecil apapun itu. Bahkan ia sampai tidak mengizinkan Dante untuk pergi bekerja. Hal ini juga cukup berpengaruh pada kelasnya. Kami terpaksa menghentikan pembelajaran Zafon untuk sementara waktu. Rasanya percuma aja, toh dia juga tidak mau bicara dengan siapapun. Sudah seminggu berlalu, Zafon tidak mau bicara denganku. Aku merasa gagal sebagai mamanya. Tidak bisa melakukan apapun di sela kesakitan yang dia alami. Seharusnya aku berusaha untuk membuatnya lebih tenang, lebih baik, tapi aku tidak bisa. Bahkan semakin aku mencoba dekat dengan Zafon, anak itu semakin mau menjauhiku. Sebenarnya apa yang sudah orang tua katakan padanya? Pagi ini, Dante menyuruh seorang psikolog untuk datang ke rumah. Aku dan Dante senantiasa menemani Zafon selama diberikan beberapa pertanyaan oleh psikolog itu. Zafon terus aja terdiam. Ia menunduk, gerak tubuhnya seperti tidak nyaman. Aku tidak tahan melihat Zafon seperti ini. Ingin memeluknya sekarang juga. Akan tetapi, Dante tidak mengizinkanku untuk mendekat. Kata Dante, untuk sekarang ini, jangan terlalu serang dia dengan banyak pertanyaan. Nama teman Zafon siapa? Tanyanya dengan nada yang halus. Beberapa pertanyaan terbuang sia-sia. Zafon sama sekali tidak mau menjawab. Pasti Zafon punya teman yang banyak, suka ngajak Zafon main, ujarnya lagi. Nama teman Zafon Sia. Diam! Teriak Zafon menutup telinganya. Ia berlari menghindari dari psikolog itu. Menatap kami dengan tatapan benci. Please, bisakah seseorang mengatakan padaku apa yang harus aku lakukan agar putraku bisa tenang? Masalah silih berganti mendatangi kami tanpa henti. Aku sampai syok melihat Zafon seperti ini. Tidak bisa mengatakan apapun, aku tidak bermaksud membuatnya semakin sakit, membuatnya menanggung rasa sakitnya sendiri. Tapi aku tidak tahu caranya, dia tidak menyukaiku sekarang ini. Ini semua kami lakukan demi dirinya, demi kesehatan mentalnya. Bahkan juga mengajak keponakannya untuk berbicara dengannya. Tidak mempan, hanya Dante dengan pria itu, anak ini mau berbicara. Maaf Pak, sepertinya jiwa Zafon sangatlah terguncang. Ada masalah serius yang dihadapinya. Kita harus sama-sama membantunya dari kegelapan itu. Ini tidak bisa dilakukan dengan sekali aja. Mungkin nanti Pak Dante bisa membawanya ke kantor saya. Untuk saat ini saya rasa sudah cukup. Bapak bisa hubungi saya lagi nanti terikat jadwal terapinya. Permisi. Setelah psikolog itu keluar, aku mendekati Zafon. Ia menghindar dariku, malah berlari ke Dante, memeluk kaki pria itu. Aku membatu. Memangnya apa yang salah dariku? Aku hanya ingin memastikan putraku dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan sebelumnya, akulah orang yang paling dekat dengannya. Membesarkannya dengan tanganku sendiri, menghidupinya dengan hasil keringatku. Dia tidak mungkin melupakanku dengan begitu mudahnya. Dante, dia tidak mau denganku. Aku ini mamanya, ujarku pada Dante. Dia mencoba menenangkan Zafon yang menangis, memeluk putranya. Sepertinya pada psikolog saja tidak cukup. Apa maksudmu? Apa kita langsung berlanjut ke psikiater? Lebih baik bertahap, Dante, usulku. Aku mencoba mendekatinya lagi, tapi Zafon malah lebih memeluk Dante, seperti ketakutan saat aku mendekat. Ayo ke orang tuaku, selesaikan semuanya secepatnya, ujar Dante melihatku. Aku tidak percaya dan sangat tidak setuju dengan ide Dante. Bagaimana mungkin kita mengunjungi orang tuanya di saat mereka lah yang menjadi akar permasalahan sakitnya Zafon sekarang? Kita tidak mungkin ke sana, sayang. Kata mereka, aku tidak seharusnya dilahirkan oleh perempuan seperti mama. Mereka juga bilang kalau Zafon akan lebih bahagia kalau tanpa mama. Papa Zafon ingin bahagia, ucap Zafon tiba-tiba di sela tangisnya.
Hati ibu mana yang hancur ketika dihadapkan dengan permasalahan di mana anaknya sendiri mengatakan kalau lebih bahagia tanpa ibunya sendiri. Akulah orangnya. Hatiku hancur hanya dengan mendengar kata itu dari anakku sendiri. Menangis darah pun rasanya percuma kalau memang itu benar-benar terjadi. Ini akan menjadi kisah yang lebih menakutkan dibandingkan dengan kisah seorang pria yang dikutuk menjadi batu. "Hei, jangan bilang gitu sayang," bisik Dante pada Zafon. "Zafon ingin tenang, ingin bahagia papa," ujarnya lagi begitu jelas. Air mataku mengalir tanpa henti. Perkataan putraku sendiri lebih menyakitkan dibanding dengan caci makian dari orang-orang. Dia dengan jelas mengatakan ingin bahagia, dengan syarat tanpa ada aku dalam hidupnya. Memangnya selama ini aku sudah merebut paksa oksigen yang dihirup putraku? Tidak sama sekali. Lalu ketenangan macam apa yang dia inginkan? Tidak, Ana. Jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Zafon masih kecil. Otaknya bisa dikotori dengan begitu mudahnya. Dia akan percaya pada orang dewasa dengan mudahnya. Orang tua Dante tidak suka denganku. Maka dia akan melakukan segala cara agar aku tidak bisa hidup tenang dan tidak bahagia. Dia hanya suka dengan seseorang yang banyak kaitannya dengan kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan aku apa? Hanyalah orang biasa. Itulah sebabnya mereka ingin menghancurkanku, salah satunya dengan memanfaatkan Zafon, titik terlemahku dalam hidup. Oke, aku sudah memutuskan satu hal. Kalau begitu, ayo kita ke orang tuamu dan selesaikan masalah ini secepatnya, atau kamu kabulkan keinginan putramu untuk jangan hidup denganku. Aku ingin bahagia dengan kalian, tapi kebahagiaan anakku masih lebih aku utamakan. Ucapku meragu. Aku juga masih memikirkan anakku yang belum keluar. Mereka masih membutuhkan adanya seorang papa dalam pertumbuhan dan perkembangannya nanti. Jangan sampai mereka seperti Zafon. Aku tidak mau kisah itu terulang. Aku tidak mungkin memilih salah satu. Aku akan hidup dengan kalian, tegas Dante. Papa, tolong bilang sama mama untuk keluar dari kamar Zafon, pinta Zafon dengan begitu teganya padanya. Dante menghela napas panjang. Melihatku tidak tega. Aku berusaha tersenyum meski sulit. Aku mengerti dan mengangguk lemah. Tolong tenangkan putra kita. Lebih baik bagiku untuk tidur di kamar lain. Aku keluar dari kamar. Sulit bagiku untuk tidak peduli dengan masalah kali ini. Ini berkaitan langsung dengan putraku sendiri. Kejadian ini membuatku tidak bisa berpikir dengan tenang. Aku tidak nafsu makan, tidak bertenaga untuk melakukan apapun, bahkan kesulitan tertidur. Alhasil tubuhku terasa meriang. Dante jadi kerepotan mengurusku dan Zafon. Terlebih, aku tidak sekamar lagi dengan Zafon dan Dante. Aku memilih untuk tidur di kamar lain, tepatnya di depan kamar kita sebelumnya. Semalaman, aku tidak bisa tidur, membayangkan kenapa hidup terlalu kejam padaku. Putra yang aku besarkan dengan sepenuh hati, dengan tega menyuruhku untuk tidak lagi ada dalam hidupnya, hanya karena kebahagiaan yang dijanjikan oleh orang yang sama sekali tidak menyukainya. Padahal dulu, aku mempertaruhkan banyak hal hanya untuk kebahagiaannya. Aku bahkan sampai rela disakiti oleh papanya sendiri. Ah, sudahlah, itu adalah masa lalu. Masa lalu memang tidak seharusnya dikenang, akan tetapi diambil hikmah di dalamnya. Dan mungkin hikmah yang aku dapat dari kejadian yang lalu adalah jangan menyerah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan janji kebahagiaannya pada kita. Bahagia itu relatif, namun kebahagiaan yang datang di setiap orang itu berbeda-beda. Hari ini, aku dan Dante akan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan, sekaligus untuk memeriksa keadaanku yang kurang sehat. Kami harus menunggu Zafon tertidur dulu baru bisa pergi. Kalau tidak, mungkin dia akan menyuruhku untuk keluar dari rumah ini. Dia dan papanya tidak jauh berbeda. Sifat dominan itu menurun, terlebih setelah mereka bersatu. Mereka semakin mirip. Apa mungkin keadaan bisa membaik kalau Zafon bertemu lagi dengan kedua orang tuamu? Tanyaku pada Dante. Apa tidak akan bertambah traumanya? Tanyaku lagi. Jujur, aku juga tidak tahu kenapa mereka bisa melakukan ini. Mereka sudah lama memutus hubungan keluargaan denganku. Bahkan kontrak kerja sama dengan keluarga Danita pun dilanjutkan. Sekarang, apa yang menjadi alasan mereka datang lagi bahkan mengganggu keluargaku?
Aku sudah mencoba untuk menghubungi mereka, tapi tidak ada satupun yang bisa tersambung. Bahkan anak buahku pun tidak bisa mengakses pada mereka. Kali ini mereka benar-benar menantangku, menantang kebahagiaan putranya sendiri. Satu-satunya cara adalah menemui mereka. Percayalah padaku sayang, kalian akan aman di tanganku. Aku juga tidak ingin ini terjadi pada putra kita, tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya lagi. Kalau ini dibiarkan, nantinya mereka akan kembali mengganggu kita. Meski mereka adalah orang tuaku, tapi kalian adalah segalanya bagiku, tambahnya. Aku mengangguk, percaya dengan janjinya. Aku juga percaya kalau dia pasti menginginkan kebahagiaan itu bersama keluarganya, yaitu kami. Kembar. Kami berdua syok, tidak percaya mendengar ucapan dokter. Perasaanku sangatlah senang, pun begitu juga dengan Dante yang tersenyum tidak jelas. Bahkan matanya sampai berkaca-kaca. Ia hendak menciumku, tapi aku menahannya. Please, di tempat ini tidak hanya kami berdua, ada orang lain juga yang ada di sini. Iya, berdasarkan dari pemeriksaan saya, Ibu Cinta sedang hamil anak kembar. Namun, untuk mengetahui jenis kelaminnya apa masih belum bisa. Aku dan Dante masih tidak bisa berkata-kata. Di saat ada kesulitan, ada kabar bahagiaan untuk kami berdua. Aku yakin kalau Zafon mendengar kabar ini, dia pasti akan sangat senang. Akhirnya dia punya adik, bahkan mendapat 2 sekaligus. Tapi, hamil anak kembar punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan hamil normal pada biasanya. Resiko seperti apa? Tanyaku dan Dante bersamaan. Dokter ini tersenyum melihat kami yang begitu serempak. Saya tidak bermaksud untuk menakuti, tapi alangkah lebih baik kalau kalian berdua mengetahui hal ini. Meski bagaimanapun, resiko terburuk harus selalu diantisipasi dengan baik. Aku dan Dante mendengar penjelasan dokter ini dengan seksama. Ada beberapa yang memang membuatku takut, tapi aku tidak sendirian. Aku yakin Dante akan senantiasa ada di sampingku. Berarti istri saya baru bisa melakukan perjalanan jauh kalau sudah melewati trimester pertama. Tanya Dante lebih antusias daripada aku. Iya, benar sekali. Kami tidak menyarankan untuk melakukan perjalanan jauh di trimester pertama kehamilan. Boleh berpergian jauh, asalkan kondisi Ibu Cinta dalam keadaan fit. Paling amannya untuk menghindari kejadian yang berbahaya, lebih baik pada trimester kedua. Apalagi Ibu Cinta sedang hamil anak kembar saat ini. Kesensitifannya semakin tinggi dibandingkan yang normal. Mungkin perlu pertimbangkan lagi jika akan melakukan perjalanan yang jauh, jelasnya. Kami baru saja pulang dari honeymoon, Dok. Apakah itu membahayakan bagi kandungan istri saya? Sedikit. Karena itulah saya akan membuat resep untuk Ibu Cinta agar kandungannya semakin kuat. Meski saya memberikan beberapa resep obat, Ibu Cinta juga harus menjaga tubuh agar tetap fit. Makan makanan yang bergizi hingga menjaga pola tidur. Jangan sampai stres dan bergadang ya Bu Cinta. Aku mengangguk ragu. Pasalnya hal itu baru saja terjadi padaku kemarin. Sepertinya kita harus menunda dulu sayang, bisik Dante. Dengan semangat, aku ingin menemui Zafon untuk memberitahunya kalau dia akan memiliki 2 orang adik-adik lucu yang nantinya akan selalu memanggilnya dengan panggilan kakak setiap saat. Saat aku masuk kamar, kebetulan Zafon baru saja bangun. Dia masih mengucek matanya. Saat melihatku, tatapannya jadi dingin. Aku bahkan tidak mengenal putraku saat ini. Dengan ragu, aku mendekatinya. Astaga, orang tua macam apa aku ini? Sayang, Mama ada kabar gembira. Mama hamil, Nak. Sebentar lagi Zafon punya adik, 2 sekaligus. Tidak ada respon sama sekali darinya. Ia terdiam cukup lama. Apa nanti dia juga akan jadi anak haram sama seperti Zafon? Tanyanya. Dek. Dari mana kamu mendengar itu Zafon? Tanyaku dingin. Bahkan semangat yang membara sebelumnya sudah lenyap mati, bak disiram dengan air hingga mati tandus. Mereka semua setiap kali keluar dari rumah ini, mereka menyebut Zafon dengan sebutan anak haram. Kalau aku jadi anak haram, berarti kedua adikku nanti akan menjadi anak haram, bukan? Akulah yang haram, Nak. Karena kesalahanku, kalian mendapat imbasnya.